Bos-bos, belakangan ini dunia perkateringan tengah jadi sorotan. Ada artis pingkan Mambo yang mencuri perhatian dengan catering menu rumahannya, sampai Cimehong dengan harga cateringnya yang fantastis. Nah, catering yang satu ini juga nggak luput dari perhatian netizen loh bos. Yap, usaha catering besutan Koh Geri ini nggak cuma jual menu catering. Doi juga dikenal sebagai pelaku usaha tumpeng dengan ukiran buah dan sayur yang unik. 7 tahun aktif di dunia perkulineran, usahanya makin berkembang pesat. Yang berarti cuan dong bos. Halo bos, terima kasih sudah mampir di rumah produksi Geri Catering. Disinilah kesibukan kita sehari-harinya untuk memproduksi tumpeng, donat labu. Penasaran? Tetap di cuan bos. Bos, kenalan dulu yuk sama sosok di balik bisnis kuliner satu ini. Koh Geri, yang ternyata bukan lulusan sekolah chef, melainkan sarjana teknik perminyakan. Gimana ceritanya tuh bisa belok ke dunia kuliner? Memang kuliah nggak sesuai ya. Dulu kuliahnya teknik, terus saya usaha di bisnis makanan. Saya sebenarnya ada memang keahlian buat masak, tapi nggak gitu jago lah. Cuma saya bisa bikin kue, dekor kue bisa. Bakatnya memang sudah ada, tapi tetap harus terus diasah. Nggak pantang menyerah bos. Usahanya pun selalu mendapat support dari sang istri, Juwita Wijaya. Awalnya kita jualannya cuma pempek, makanan khas Palembang. Dari pempek, terus kita mulai jualan tekwan, terus makanan-makanan khas Palembang lah, mie celor. Dari situ ternyata begitu open order itu banyak peminatnya. Akhirnya kita coba merambah ke masakan yang lain juga, misalkan kayak gudeg, terus nasi tempong. Kini lewat Geri Creation, Doi menghadirkan puluhan menu untuk menjawab semua kebutuhan pelanggan. Setiap hari orderan melimpah, mulai dari porsi kecil dan besar buat kebutuhan personal maupun acara-acara besar. Dari sekian banyak menu di bisnisnya ini, yang paling populer adalah nasi tumpeng. Hidangan yang selalu ada saat peringatan hari-hari besar, dengan bentuknya yang khas dan beragam lauk pauk sebagai pelengkapnya. Nah, yang menarik, Geri sengaja menambahkan garnish ukiran semangka, buah-buahan lainnya, dan juga sayuran. Dekorasi kita ini kan mungkin nggak banyak lah yang bisa bikin. Biasanya orang bikin tumpeng tanpa garnish, cuma hanya dekorasi pakai peterseli. Cuma kalau kita kan tumpeng kita selalu kita dekor pakai seperti dari timun, lobak, buah bit, dari pepaya, itu kita bikin bunga-bunga. Nah mungkin dari situlah yang bikin kita beda. Banyak orang yang akhirnya milih kita buat pesan tumpeng. Geri paham banget nih, kalau di dunia bisnis butuh inovasi dan pembeda. Yang menjual nasi tumpeng pasti banyak, tapi Geri hadir dengan sesuatu yang berbeda. Konsumen pun auto order deh. Selain tumpeng kita cantik, juga rasanya juga kita selalu kita jaga ya supaya rasanya tetap enak. Karena banyak beberapa orang bilang kan kalau misalkan pesan tumpeng biasanya masakannya biasa aja. Cuma di sini kita memang bikin tumpeng itu selain dekorasinya cantik, rasanya juga harus enak. Menu lain yang Doi tawarkan adalah nasi tempong tampah seharga Rp500.000 untuk porsi 15 orang. Ini yang namanya jeli cari peluang cuan bos. Begitu juga dengan donat yang lagi banyak dijual pelaku usaha. Geri menawarkan donat labu. Tambahan labu kuning di dalam adonan bikin donat berwarna kuning alami dengan tekstur yang kenyal. Dengan varian rasa keju dan coklat, dijual seharga Rp10.000 saja bos. Pokoknya semua kebutuhan konsumen siap dikerjakan Geri. Dari makanan ringan, berat, menu rumahan, semua bisa dipesan H-1 loh bos. Nasi box, tumpeng mini, terus kita juga jual lapis legit, kue kering kita jual, terus kita ada jual apa lagi? Ya banyak macam-macam sih. Aneka kue kita kerjain, jajanan pasar juga kita kerjain. Semua pemesanan lewat online, bahkan pemasaran pun sangat mengandalkan media sosial.
Setiap hari, Doi nggak pernah luput produksi konten seputar menu-menu yang Doi jual. Hanya mengandalkan kamera biasa, tanpa perlu banyak teknik editing, produknya tetap dilirik konsumen. Kita nggak ada store, belum ada store ya. Ya, jadi mengandalkan dari sosmed aja. Kontennya biasa aja, nggak yang gimana-gimana. Paling aktivitas saya lagi nata tumpeng, bikin garnish. Kadang saya lagi dekor kue, saya videoin. Dari situ aja, akhirnya saya posting. Mungkin banyak yang ngelihat postingan kita bermanfaat, akhirnya di-follow. Mungkin yang tadinya cuma penasaran aja, akhirnya jadi pesen gitu. Soal cuan, pasti nggak main-main. Bisa puluhan bahkan ratusan juta, bos. Dari Gary, kita bisa belajar nih, bos. Lakukan inovasi dan pembeda, jeli cari peluang cuan, dan usaha dari rumah tetap bisa cuan kok. Nah bos, tips dari saya untuk berbisnis itu, kita sebagai pelaku usaha itu harus konsisten untuk promosi dagangan kita di sosial media. Karena dari sana kita bisa branding untuk usaha kita. Yang penting cuan bos.